Terakhir saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau kita mencermati saat ini memang terlalu dini untuk menganalisis kira-kira dapat hukuman maksimal atau hukuman minimal. Tapi kalau menurut analisis Prof. Gayus seperti apa? Apakah mungkin dapat hukuman maksimal? Begini, hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, setimpal dengan perbuatan dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Untuk menyikapi semua cuatan-cuatan yang berbeda dengan dakwaan tadi, kemungkinan akan diperiksa oleh hakim melalui 3 pendekatan, yaitu yang disebut dengan petunjuk, alat bukti petunjuk. Ini menyebutkan arti perbuatan, keadaan, kemudian hal-hal yang menyangkut kepada hakim ini meyakini terhadap orang yang menyampaikan pendapatnya. Salah satunya adalah saksi yang tertinggi dalam kedudukan ini. Nah, saksi ini tidak boleh menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Karena kalau itu disampaikan, siapa saja yang menjadi saksi, maka dia diancam hukuman 7 tahun. Kalau merugikan yang lain, pihak lain ditambah 2 tahun lagi, jadi 9 tahun itu sudah kita alami. Tapi di ranah yang lain, yaitu tipikor, ketika kuasa hukum sekalipun menghalang-halangi dengan cara berbohong, dihukum 7 tahun di perkara iktp. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak main-main dengan cuatan-cuatan yang bohong, apalagi disampaikan di pengadilan dan kedudukannya sebagai saksi, surat maupun terdakwa. Ada 3 kelompok yang oleh hakim dimiliki sebagai milik hakim, akan menjadi keyakinan hakim. Jadi ada ancamannya, mencuatkan perkara bohong di persidangan itu berbahaya sekali. Oke. Itu yang perlu saya ingat. Prof. Gayus, Anda sebagai seorang mantan hakim, jika kita sudah mendengar dakwaan pada hari ini dan berasumsi kemudian jika nanti keterangan saksi mendukung isi dakwaan, apakah cukup untuk memberikan hukuman mati? Saya sangat sependapat dengan Pak Nasrullah tadi, orang yang cukup runtut dan sangat jelas. Bagi saya meyakini kalau dakwaan tadi yang sudah saya anggap mempunyai rumusan yang sangat baik dan itu dapat dibuktikan, maka pembunuhan berencana ini sudah memenuhi unsur ya kalau ini dibuktikan nanti secara baik. Kenapa? Karena seluruh persoalan termasuk hal-hal yang menyangkut disebut di situ sebagai bentuk rekayasa yang direncanakan. Tadi saya simak dengan baik-baik. Disebut di situ antara lain menyuruh menembak, mempersiapkan peluru. Ini adalah bagian-bagian dari perencanaan pembunuhan. Hati-hati ya, hakim harus adil untuk semua pihak termasuk untuk terdakwa, korban dan keluarganya, atau masyarakat dan negara. Tetapi kalau sudah jelas-jelas memenuhi unsur, hakim harus berani, harus cerdas dan harus jujur di sini. Nah, inilah bagi saya, pandangan saya, sikap hakim untuk memutuskan perkara yang memang berat. Menghilangkan nyawa orang yang telah bersalah, yang tidak seharusnya, nyawa ganti nyawa, tangan ganti tangan, bukan itu tujuannya. Tetapi kepastian hukum harus ditegakkan dengan keadilannya. Baik. Terima kasih Prof. Gayus atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Terima kasih juga tadi bergabung bersama kami Bang Tengku Nasrullah dan juga terima kasih Bang Johnson Panjaitan.